Art N tuh sebenarnya wadah untuk publik belajar seni lebih mudah. Akhirnya coba kita inisiasi untuk bikin ada Offline sesi diskusi offline, sharing session yang kita undang teman-teman yang bisa men-sharing pengalaman atau sudut pandang kepada teman-teman seniman yang lainnya. Gimana caranya bisa main quantity secara konten, tapi aku juga nggak pengen repeat istilahnya Jakarta base semua atau Jawa base semua. Karena aku percaya teman-teman di luar Jawa pun masih banyak yang keren-keren, masih banyak narasi karya yang mungkin dalam-dalam yang nggak pernah kepapar yang gitu-gitu sih. Tapi sebenarnya itu kan untuk hook di depannya. Tapi secara narasi di dalamnya tetap kita jaga untuk cerita tentang karya itu sedalam itu. Platform belajar seni buat publik basicnya itu aja sih. Cuma ya narasumbernya semua seniman. Ya kayak Be Humble, keeping maintain energi baik di Pasiton yang gitu-gitu aja sih. Kalau seniman butuh liburan juga. Waduh, oke. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Oke, terima kasih teman-teman yang udah sering nonton, sering melihat kita ada di Instagram dan juga YouTube pastinya. Ini adalah edisi banyak yang Ramadan juga nih, karena emang lagi nuansa puasa dan juga kita tappingnya mencoba agak sedikit biar tidak mengganggu ibadah nih ya. Kita ibadah dulu baru tapping gitu ya. Nah, malam ini gue kehadiran atau disempetin ngobrol yang mungkin dari kemarin-kemarin udah janjian tapi baru direalisasikan malam ini. Gue akan bertanya tentang sedikit kegiatannya dan juga ada project yang buat gue sangat tertarik mau ngulik. Ini karena ada salah satu yang buat gue nih termasuk jadi ekosistem yang menarik nih. Karena ada seni, visual art dan juga komunitas di dalamnya yang dengan kegiatan-kegiatan offline-nya juga dan mempublish karya juga di online. Siapa itu dan bukan lain dengan Bima dari Art N atau gue sebutnya sebagai si Mahavisual. Art N bisa. Art N aja karena memang difokuskan ya. Yes. Karena memang malam ini gue akan ngebedah informasi tentang Art N itu karena lu juga adalah orang yang memfokuskan istilahnya mungkin bagian yang mengulik itu ya. Yang terjun di situ. Oke, terima kasih ya Bima. Nama panjang lu siapa sih, Bim? Bima Chris, tapi orang tahu lo sebagai Bima. Bima aja. Kalau nama Instagram beda lagi. Bim Cejaing. Nah, nama Instagram aja. Nama Instagram, tapi aslinya adalah Bima. Yes. Yang juga lo sebelumnya ini kalau teman-teman sebelum Bima ini aktif di Art N, dulu aktif di Gardu House ya. Yes. Gitu. Jadi teman-teman pastinya kalau ada acara-acara yang berhubungan sama Gardu pasti akan melihat sosok Bima ini. Dan sekarang malam ini gue akan ngebahasnya lebih seru karena akan tentang si Art N. Itu sebenarnya kalau kita mungkin langsung masuk aja ya. Boleh. Itu sebenarnya konteksnya Art N itu adalah apa? Maksudnya hubungan dengan Mahavisual itu apa dan bagaimana sih Art N ini? Coba sedikit dong. Langsung aja lah ya. Oke, ya. Oke. Mungkin singkatnya atau simpelnya itu kayak Mahavisual kan artis manajemen dan kreatif studio. Oke. Selama 4-5 tahun berkarya di industri, kita nemuin banyak part kayak teman-teman seniman atau di artis yang kita ajak kolaborasi atau kita ajak ngobrol dan lain-lain punya banyak keresahan, punya banyak kebutuhan yang ternyata juga kita lihat di ekosistem artnya banyak gap-gap atau banyak celah informasi yang belum keisi yang part-part gitulah. Tapi secara simpelnya Art N tuh sebenarnya wadah untuk publik belajar seni lebih mudah. Makanya kita versi digitalnya itu kayak nyuapin kali bahasanya, dalam artian videonya ada, dinarasikan juga, ada tulisannya. Jadi kayak semua di-provide. Oke. Sesimpel itu sih. Oke. Sebelum mungkin gue akan mencoba mendetailkan Art N ini apa dan gimana-gimana. Cuman basicnya sebenarnya lo sendiri untuk start bahwa lo fokus di Art N itu awalnya dari Mahavisual lo di sana atau bagaimana? Basicnya aku bekerja kan di Mahavisual sebagai kreatif. Coba kita ngomongin kronologisnya tuh sampai lahirnya Art N tuh gimana kan? Basicnya bekerja sebagai kreatif di Mahavisual. Cuma karena punya experience di Gardu, berkomunitas, terus selama berjalan atau berkarya di Mahavisual tuh tap ini sama teman-teman seniman,
komunitas juga, dan kita ngelihat di sekitar kita juga membuat sebuah pergerakan IP atau apapun itu. Kita juga berinisiasi gimana kalau kita juga menjalankan part seperti itu. Oke. Tapi challenge-nya kalau di industri kan emang harus ada dedicated tim atau orang yang standby di situ untuk menjalankannya. Kalau enggak akan sulit lah membagi waktunya lah. Secara prioritasnya seperti itu. Lalu ya aku inisiasi untuk mengajukan ide itu ke direkturku. Ya dikasih kesempatan, dikasih ruang, dikasih arahan, yang akhirnya kita jalan dengan berbagai masukan dan keseruan yang akhirnya basicnya A/B testing sih semua, karena serunya semua digital. Awalnya semua digital, bisa kita coba, bisa kita tes, tapi kan secara format itu sudah banyak banget di luar sana. Kita coba cari yang paling bisa dikerjakan satu orang, efisien, bisa nge-grab banyak artis dalam waktu mungkin ya kita targetin satu hari satu konten, satu postingan atau satu karya yang kita ulas. Seperti itu sih. Lalu Lahir Art&, ini memilih jalurnya Instagram. Iya, yang paling dekat karena kita ngelihat platform yang banyak orang gunakan dan publik khususnya di Indonesia itu menggunakan platform Instagram. Kalau TikTok tuh masih feel-nya entertain dan agak kurang tepat sih untuk art gitu. Makanya si Art& tidak memposting di TikTok. Ada tapi mirroring feel. Jadi kayak nggak fokus ke situ sih. Oh gitu. Lalu dari lihat beberapa postingannya itu kan sebenarnya memang ada target yang dilihat di situ, ada VO-nya juga, ada narasinya, ada visualnya juga dengan durasi yang maksimum 1 menitan itu ya? Ya kita coba A/B testing terus. Tadinya dipanjangin 90 detik, 1 menit dan lain-lain, tapi kita ngelihatnya kayaknya publik atau audiens yang udah ngikutin tuh stay di around 30 detik ternyata sampai 40 detikan. Yang kayak mereka pengen konten yang padat, daging semua, dan ternyata juga bisa seru yang gitu-gitu. Berarti kalau kita ngomongin soal data list itu sebenarnya apa yang menjadi kalian atau misalnya kamu bisa dibilang ini kan Bima ini jadi sosok kurator lah sebenarnya, mengkuret yang ada di sana atau bagaimana? Karena kan bisa dilihat ini orang-orangnya oke lah kita bisa menentukan seniman A, B, C, D ini bagaimana sih memilihnya? Aku lebih MLM kayak Mas. Sebenarnya. Karena ada nggak penilaian yang ini bisa bagus nih masuk ke RN atau bagaimana caranya untuk bisa di sana? Sebenarnya kayak pada awalnya kita coba nge-reach teman-teman dulu, network yang pernah bekerja sama mahasiswa. Terus ya kita tanya setelah mereka diliput atau di highlight, kita tanya ada rekomendasi nggak dari mereka. Mereka ngasih nama. Itu pernah kita lakukan. Tapi along the way kita juga ngelihat kayak trafficnya secara secara ceritanya, secara karyanya. Kita juga melihat melakukan monitoring lah. Pada akhirnya kayak ya kita juga menyebar jalannya atau jejaring itu kayak yang nanya ke mereka mungkin lebih spesifik, dalam artian bukan rekomendasi lagi. Ada nggak teman artis seniman perempuan, atau nggak ada nggak teman-teman artis 3D art atau instalasi yang nggak pernah kelihatan gitu. Makanya sekarang lebih beragam aja sih, lebih varian gitu sih. Dan kalau ada yang pengen approach untuk diliput pun banyak juga yang mau, dan kita juga sebenarnya kayak ngelihat kita selalu minta aset narasi dan aset dokumentasi untuk bisa kita jahit lah jadi sebuah video highlight itu sih. Ya itu kita lihat, kita kurasi part itunya sih kayaknya sih. Itu start bener-bener emang berdiri dan ada di bulan apa sih start ini? Tahun lalu kan ya? Harus sih tahun betul, lalu Agustus. Sih. Kayaknya nggak jauh dari si bikin podcast ini dari juga. Agustus ya? Aku ingat dari Agustus. Tanggal 1 Agustus baru posting tuh. Dan sekarang belum ada setahun kan? Iya. Respon tapi bagus ya? Insya Allah Mas. Alhamdulillah sih. Ya mungkin karena aku ngerasa belum ada yang bermain seperti itu juga. Tapi ada beberapa, aku juga monitoring beberapa media atau figur yang melakukan part meng-highlight seniman atau teman-teman seniman. Tapi kalau di kita kan tidak specifically harus seniman apa atau apa. Kita selalu merotasi karena menurut temuan kita tuh bener-bener istilahnya seniman sebanyak itu
mau dikategorikan apapun banyak banget. Even Betul. galeri Betul. nggak bisa nampung saking Iya. banyaknya istilahnya. Itu sih makanya kita coba jadi platform untuk mencoba menceritakan part-part itu sih. Dan memang berencananya kalian hanya sebatas digital dulu ya? Langkah pertamanya digital. Oke. Lalu pada bulan kedua kita berjalan, kita ngerasa kayak bisa nih dibikin community event. Oke. Akhirnya coba kita inisiasi untuk bikin ada Offline sesi diskusi offline, sharing session yang kita undang teman-teman yang mungkin bisa men-sharing pengalaman atau sudut pandang kepada teman-teman seniman yang lainnya. Makanya kayak kali pertama tuh waktu itu coba ngundang Pak E, Antoni Ismail sama Bob Edrian di tempatnya Pak E di Vodcop tuh. Dan itu free. Kita berusaha melaksanakan semua itu free sih. Oke. Kalau ngomong-ngomong free dan juga soal budgeting bagaimana itu bisa terlaksana ya? Karena kalau dilihat kan sebenarnya gini, apa yang kalian lakukan Art&N itu kalau dilihat dari Instagram, beberapa sosmed lain ini bisa berpeluang untuk bekerja sama dengan brand atau apapun yang bisa menghasilkan secara membackup produksian. Kayak tadi lo juga udah mention soal ternyata bikin offline aja belum ada brand dan juga tidak ada ticketing. Itu bagaimana ke depannya untuk struggling dari segi produksian atau survive-nya bagaimana? Basicnya semuanya masih dari kantongnya Mahvisual sih. Jadi kayak di beberapa bulan awal aku masih berjalan one man show, dalam artian belum ada timnya, menggarap semua konten digital dan offline-nya masih aku sendiri. Tapi tetap dengan arahan tim di kantor, evaluasi apa yang kita lakukan, yang lain-lain gitulah. Terus ya kita juga mantau teman-teman di sekitar gimana sih berjejaring atau bergeraknya. Nah untuk sebenarnya kita ngeliat banyak potensinya. Tapi kita ngelihat juga banyak sebutannya, kalau kita di depan udah ditaruh berbayar atau ada persyaratan-persyaratan tertentu, mungkin akan ada banyak pro dan kontra atau kontroversi, ya dua mata koin lah. Tapi poinnya di kita coba berusaha menjadi wadah untuk bisa meliput tanpa harus membuat repot narasumbernya, tamu yang datang dan lain-lain sih. Cuman ya kita ngelihat mungkin tembakan jauhnya akan ada di tahun ini, lagi digodok plannya, baru untuk si istilahnya connect sama brand atau connect sama institusi baru terjadi gitu sih. Tapi kalau kita ngomongin secara ruang besarnya itu Art&N ini mau ke arah mana sebenarnya? Karena Art&N ini kan dilihat N apa itu bisa berarti dengan segalanya gitu. Tapi sebenarnya gimana? Sebenarnya visinya tuh kayak Mahvisual kan berjalannya di industri. Betul. Tapi beririsannya sama art. Kita selalu mengeluarkan ide-ide selalu yang beririsan sama art. Nah, untuk bisa connect sama komunitasnya, sama ekosistemnya, kita butuh part yang juga bisa istilahnya nyemplung di komunitasnya. Nah, Art&N tuh menjadi wadah di area itu. N-nya itu akhirnya bisa diejawantahkan jadi banyak hal lah. Ya mungkin yang paling deket yang kita lakukan yaitu Art and Dialogue yang akhirnya jadi community event. Tapi nanti mungkin nanti akan ada Art and Musik atau Art and apapun, karena ada N-nya ini yang jadi bisa kemana-mana. Betul. Yang sudah terlaksana Art and Dialogue. Cuman kalau yang di digitalnya Highlight dan Insight. Keren. Iya. Berarti posisi sosok Bima itu di sana sekarang lebih apa nih untuk bisa? Saya bersih-bersih aja. Karena emang gue liat wah ini nyapuin aja dah. Gue suka gitu karena merendah untuk meroket sebenarnya gitu. Nggak, tapi memang ngelihatnya art ini menarik banget sih, serius. Karena kategorinya balik lagi adalah untuk mencoba mendukung ekosistem ini sendiri, dimana seniman kan banyak banget ya. Betul. Dari banyaknya itu mungkin ada sisi dimana perlu di publish satu dengan yang lain-lainnya untuk bisa saling berkenalan juga gitu, berjejaring gitu. Karena ngelihat di beberapa postingan ada beberapa nama yang mungkin nggak nama-nama besar juga. Betul. Iya kan? Itu caranya tadi udah disebutin mungkin ya untuk bisa masuk ke sana dengan cara seniman pun juga bisa kontak dengan tim kalian untuk bisa di highlight gitu ya. Kalau untuk offline-nya sendiri selain dialog ada offline apa lagi? Mungkin pameran, art and exhibition bisa ada nggak sih?
rencananya. Ada juga. Oh gitu. Pelan-pelan. Oke. Bangun timnya dulu sambil jalan. Sekarang berarti kalau kita ngomongin tim itu ada berapa? Sebenarnya belum ada. Belum ada. Cuma, kita baru di Mahvisualnya sendiri. Aku lagi di challenge untuk nge-lead satu tim baru yang akhirnya tim ini bisa membantu Art&N juga. Nah, aku lagi beresin lah, makanya kayak beberapa minggu terakhir mungkin Art&N lagi agak melambat secara postingan karena aku lagi beresin dulu secara menata gimana kita main bolanya istilahnya. Oke, strategi lainnya. Tadi kalau ngomong melambat, kayaknya nggak terlalu melambat. Emang konteksnya cepat itu targetnya sehari satu apa gimana? Yes. Sehari satu. Senin sampai Jumat itu ada 5. Jadi yang libur yang nggak posting hanya Sabtu dan Minggu, weekend gitu. Betul. Seniman butuh liburan. Waduh, oke. Jadi Senin sampai Jumat harus ada minimal 1 postingan. Yes. Di periode jam berapa itu ada atau bebas aja? Yang penting sehari. Kalau kita membiasakan diri di jam 5 sore sih Mas. Selalu. Entah kenapa kayak ya kita kayak posting jam 5 sore. Jam 5. Karena kita ngelihat kayak traffic gitu apa gini? Kita belum sampai sejauh itu melihatnya, tapi kayak kita memperhatikan behaviornya sehabis kerja atau orang nge-break untuk sebelum pulang tuh buka handphone di jam-jam segitu. Dan mungkin gulungannya bisa sampai jam 7 sampai jam 9 gitu sih. Dan itu works ya, artinya statistik bagus. A/B testing sih. Cuman menurutku growth hack yang paling berasa kalau dari point of view aku personal, ketika berkolaborasi post dengan teman-teman seniman ini mau berapapun follower mereka, karena ketika dikawinkan ternyata crossing market ya. Iya, crossing audience itu ternyata jadi banyak diskusi dan malah aku nge-tracking dari insight-nya banyak temuan itu banyak new audience di luar dari kita. Bagus berdua itu jadi berkembang ke yang tidak lingkaran itu lagi betul, gitu kan. Betul. Dan itu mungkin juga salah satu goal sekalian dong, membuat ada wave baru lagi nih, gelombang-gelombang lain. Ngincarnya kan lebih ke publik, bukan niche di artnya doang gitu sih. Supaya orang yang tidak memahami seni juga sangat paham ya membaca itu ya atau tidak kayak wah ini apa nggak ribet gitu ya. Betul. Oke. Ya mungkin singkatnya kayak kamu ngadain kayak gini lah. Waduh, kalau ini gue lebih ngobrol sebenarnya, reuni gitu, bisa belajar. Tapi serunya aku merhatiin kamu juga, kamu kan jadi kayak mengarsipkan cerita dari teman-teman pada saat itu, ketika itu terjadi kayak gitu ya. Basicnya ketika aku nyalanin itu jadi aku nemuin itu juga kayak gagasan yang terjadi atau keadaan seniman pada saat itu aku dokumentasikan dengan cara seperti itu sih. Iya, kalau di sini kayaknya lebih panjang ya, sejaman. Jadi bisa kemana-mana. Kalau kalian kan langsung tadi mentionnya dagingnya langsung, di hooknya langsung dan kayak poinnya gitu, to the point gitu. Kalau ini mungkin lebih ada jernih cerita gitu sih sebenarnya. Tapi yang menarik Art&N itu adalah tak lihat-lihat ini. Itu konsisten adalah kunci, itu penting banget. Makanya Senin sampai Jumat posting, 1 hari 1, senimannya selalu oke. Wah itu, nah itu bagaimana ya membuat yang cara untuk menjaga timelinenya? Karena kamu sendiri doang kan? Betul. Maksudnya nggak ada lagi nih? Itu MLM tadi. Oh, tapi VO itu sendiri kayak Rio masih terus lanjut? Masih lanjut. Cuma poinnya kita ngerasa ketika diceritakan sama orang jadi lebih seru kan, makanya kita coba connect siapa yang paling pas untuk mengisi suara. Kebetulan Rio juga oke ya suaranya ya. Suaranya kan dewasa-dewasa, renyah juga gitu kan. Iya. Waktu pas di sini juga oke juga. Iya. Terus ya basicnya kayak MLM itu menyebar jaring, maksudnya kayak tiap hari aku berusaha ngontak mungkin. Tiap hari selalu mencoba berjejaring, berkenalan. Untuk berkenalan, menanyakan minat gak di sini. Betul. Untuk diri. Mungkin ya secara quantity mungkin lebih dari 10 sampai 20 artis aku coba kontak. Satu hari. Yes, itu pun gak cuma seniman painting, aku juga connect. Ya maksudnya coba ilustrasi, coba tato artis, coba digital art, seni patung. Jadi kayak entah kenapa networkku bertambah gitu. Iya. Bagus dong. Alhamdulillah. Jadi bisa, dan memang enaknya si Art&N itu kan tidak langsung face to face. Artinya seniman dari Sabang sampai Merauke bisa berjejaring dengan si Art&N ini. Betul. Karena poinnya adalah memberikan data dan juga narasi yang untuk bisa dipublish sama kalian gitu kan.
basicnya efisiensi waktu aja sih. Iya, Mas. iya, Aku iya, satu iya. orang, gimana caranya bisa main quantity secara konten, tapi aku juga nggak pengen repeat istilahnya Jakarta base semua atau Jawa base semua, karena aku percaya teman-teman di luar Jawa pun masih banyak yang keren-keren, masih banyak narasi karya yang mungkin dalam-dalam yang nggak pernah kepapar yang gitu-gitu sih. Kan kalau dilihat dari semua postingan ini memang difokuskan bahasa Indonesia. Berarti memang mencoba marketnya di wilayah Indonesia. Ya, fokus utamanya itu. Oh gitu, memang memudahkan untuk dikonsumsi sama publik Indonesia dulu. Oh, pinginnya begitu. Karena memang kalau ini terjadi pakai bahasa Inggris misalnya, kayak semacam memberikan informasi dari dalam untuk keluar itu kan lebih go global misalnya. Itu belum kesana juga atau memang udah Indonesia dulu deh sih Mas. Karena menurut aku aja ngontak artis nggak ada bisa-bisa sebanyak itu. Maksudku seniman Indonesia sebanyak itu. Banyak banget. Publik butuh tahu emang sebanyak itu. Betul. Sebanyak benar-benar sebanyak itu. Iya. Itu mes sih. Iya. Dari Sabang sampai Merauke bisa tuh di cover dengan Arten itu ya. Insya Allah Mas. Oh keren sih. Wah selalu dong. Karena gue liat wah boleh juga nih. Cuman kan kalau si Mature ini atau DPP ini kan kendalanya karena harus ada face to face gitu. Jadi kayak wah ada seru misalnya di Bali, ada seru di Aceh kayak wah jadi tapi nextnya. Tapi pingin banget berkesempatan juga kalau ada mereka teman-teman yang di Jakarta atau datang lagi ke Jakarta pingin tak undang kayak gitu-gitu sih. Wah seru sih. Gitu. Karena memang mungkin versi pendeknya di kalian, versi panjangnya di sini gitu. Bener, mungkin. bener. Kalian lebih ke intro dulu nih. Ada seniman A, oh gini. Bisa. Nanti ya udah deh kita ambil yang buat versi bandaknya di sini gitu. Bener. Yang lebih lebih ngalor ngidulnya gitu-gitu. Lebih buka-bukaan sih. Buka-bukaan gitu. Kalau itu kan nggak mungkin karena kalian menata bahasanya, menata timingnya tuh kayak tek gitu. Lebih ini sih kayak mungkin kalau highlight lebih nyeritain cerita tentang karyanya. Betul. Karena yang kita believe gagasan dari seniman itu kan pasti punya journey-nya, punya latar belakang yang kenapa muncul seperti itu visualnya. Betul. Itu kayak nggak pernah ada yang nanya seniman ya mungkin. Itu yang kayak kita coba wadahin, ya itu jadi cerita tentang karyanya. Kalau emang ternyata karyanya mainnya quantity, kita coba ngelihat gagasan lebih luasnya lagi. Maksudnya ide besar kenapa seniman itu melakukan itu jadi yang kita coba angkat. Akhirnya jadi kayak profiling si senimannya juga gitu sih. Seperti itu Mas. Keren. Jadi sebenarnya bisa juga kalau berbisnis kalian juga untuk dari collecting history journey orang bisa collecting karya jual juga bisa dong. Seharusnya bisa. Iya kan? Seharusnya bisa. Maksudnya ini bisa kayak jadi bagaimana tadi database-nya kebentuk soalnya. Iya. Kalian udah punya soalnya. Betul. Dari setiap orang yang kalian coba kumpulkan kan memegang database, archiving semua dan tinggal bagaimana buat ngomongin salesnya misalnya gitu kan? Betul. Jadi kayak bisa jadi art and agency gitu kan bisa juga tuh kan? Iya kan kemana? Karena N-nya ini menurut gue nggak ada apa ya, no limit lah. No limit. Betul. Jadi mau apapun itu, you name it gitu, bisa banget gitu. Ya possibility-nya banyak sih. Oh, nama art itu sendiri deh kalau kita coba balik lagi ke belakang siapa sih yang nemuin sih? Bapak Razi. Oh Razi. Salah satu director. Apa kepikiran akhirnya memilih udah deh art aja gitu? Apa tuh sebenarnya kalau lo kita tarik belakang lagi tuh? Sebenarnya pengen lebih dinamis itu sih karena bisa kemana-mana tadi. Iya karena kan visual kan berkoneksi dan berkolaborasi dengan banyak hal. Emang di industri sih mainnya, cuma ketika connect sama artnya bisa jadi apa aja. Maksudnya jadi kolaborasi, jadi baju, jadi merchandise, atau jadi mural, jadi instalasi, jadi cabangnya banyak. Yes, maksudku ya itu kan dinamis banget ya. N-nya itu akhirnya muncul menjadi representatif itu sih. Emang sebutannya art N itu ya. Kalau lokal sih art dan kurang ya. Radio dong. Iya makanya Ardan. Waduh ya. Oh gitu. Karena dari namanya sendiri itu udah enak banget. Artinya enak, bisa lari kemana aja nih. Mau lari ke sini boleh, ke kanan boleh. Gini Mas. Ya enggak lah, bener lah. Kalau aku sih bikinnya lebih DPP karena emang podcast, jadi obrol apa aja. Atau si Mature kan emang music art culture gitu ya. Jadi ya udah jaringan-jaringan. Tapi Ardan ini enak banget. Artinya bisa jadi nextnya ada kerjasama sama misalnya government, art and government kan bisa juga tuh. Bagaimana misal ke IKN atau misalnya kayak ada gedung-gedung yang butuh dimasukin karya kan bisa tuh. Bisa jadi ini juga ya kayak misalnya agensi atau IO lah kalau dasar simpelnya mengorganize untuk event
yang ada seni dan pemerintahan misalnya. Gitu. Doain aja. Tapi goalsnya kalian yang paling pingin tuh apa ya sebenarnya? Nggak cuman archiving, nggak cuman database, pasti ada dong. Ini sebuah manifest sebenarnya. Iya, ini doa lah dong. Iya boleh dong. Ya utamanya sih kita pengen bikin jadi art and festival. Oke. Apa aja isinya kita doakan yang baik-baik dulu aja. Iya. Tapi poin yang paling dekat mungkin art and festival. Yes. Oke. Yang paling dekat mungkin ya apa yang sudah kita lakukan di Mahavisual dan di art and di-combine semua gitu. Karena memang kalau kita lihat di Mahavisual itu sendiri sudah rekat ya dengan beberapa brand, project-project yang kayak dulu ada di Mandalika juga gitu. Jadi emang bisa banget kolaborasiin semua ya. Bisa banget karena kan secara apa yang kita lakukan secara service tuh art kolaborasi yang akhirnya jadi merchandise, jadi barang lah, jadi barang mural atau kebutuhannya kayak art instalasi, atau mungkin ya campaign jadinya, tapi tetap connect-nya sama art yang gitu-gitu. Gila, art and cooking gitu jadi tuh ya. Wah keren. Seru sih. Karena di dunia F&B cooking kayak misalnya chef itu kan juga ada seni-seniannya juga. Makanya kalau bedanya kita lihat menu-menu itu yang bikin mahal karena dia soal layoutnya. Presentasi. Iya model. Kan? Wah ini padahal isinya singkong, soal itu begitu doang. Cuman mahal gitu. Agree. Oh wah menarik sih ya. Itu yang kita temuin juga sih di banyak seniman yang udah coba kita highlight. Ya perihal presentasi itu akhirnya jadi ya kita ngelihat masing-masing seniman punya taste, punya caranya. Setiap seniman ada value sendiri masing-masing ya. Yang akhirnya kita coba menceritakannya kayaknya juga harus cocok dengan cara mereka presentasi gitu sih. Karena pengaruh ya soal seniman A karakternya gimana, seniman B gitu dengan visual dan narasinya. Pendekatan yang paling bisa ditapin ya di area skripnya itu di narasinya. Yang bikin tuh siapa Bim? Saya juga. Wah kau, lu multi talenta banget ya bang. Nggak soalnya efisiensi aja udah efisiensi aja. Kayak pemerintah efisiensi lah. Nggak, tapi beneran emang ada teman diskusi nggak sih untuk bisa merangkai si narasi teman-teman di Mahavisual. Oke. Maksudnya kayak ya paling deketnya mungkin teman-teman director yang kerja bareng. Cuman poinnya secara proses ya aku ngontak teman-teman artis. Jadi kita kalau ngomong nih gini, ini kita coba bedah kerangka prosesnya gimana sih? Ya, ini contoh ya, ini kayak simulasi nih. Misalnya ngontak seniman siapa deh A gitu, untuk bisa sampai endingnya ke posting tuh bagaimana sih alurnya? Iya. Coba gimana? Kontak dulu kan? Kontak. Seniman A nih. Seniman ya A sampai Z lah. Ya misal ya kontak set. Ngobrol. Oke. Ngobrol tuh kenalan. Intro kenalan dong. Udah kenalan dalam arti sebelumnya atau baru kenal itu juga? Baru kenal. Kalau udah kenal malah lebih enak. Oh tapi kebanyakan yang belum kenal. Baru kenal. Nah baru kenal di situ ketika di art fair atau di pameran akhirnya lebih kenal lagi. Karena kayak wah kamu yang ya ketemu fisik kayak gitu. Jangan ketika kenalan aku presentasi share. Enggak presentasi lah ya. Serius banget. Iya lebih ke share aja. Share aja kayak Mas aku dari RN, aku tertarik untuk meng-highlight kamu mau aku undang untuk kayak kita highlight, tertarik nggak? Sesimpel itu aja. Terus kalau emang tertarik, aku butuh narasi, kamu bisa jawab dari pertanyaan ini dan aset dokumentasi yang connect sama si narasi ini. Dari situ menyenangkannya teman-teman artis yang aku connect itu punya cara yang beda-beda kan dalam mendokumentasikan karya mereka, menjawabnya. Jadi kayak ada proses dari aku bertanya itu sampai aku dapat asetnya itu. Ya proses itu akhirnya nggak bisa aku nunggu doang, aku harus bener-bener nyebar ke banyak teman-teman artis, kenalan sama banyak teman-teman artis, yang kulonuan juga sama yang lebih senior gitu-gitu. Ketika udah dapat asetnya, paling awal sih ngedit script. Maksudnya kayak value atau poin utama yang bisa di highlight apa aja nih, aku jot down, baru aku tulis, aku preview ke director sama senimannya udah oke atau udah masukan, director mungkin lebih ngarahin hooknya dalam artian headline untuk bisa lebih ditangkap sama audiens atau publik lebih enak lah. Udah oke itu aku lempar ke Rio untuk tag VO. Rio ngasih beberapa alternatif yang lebih youth atau lebih wibawa seperti itulah. Baru ke edit
aku edit VO-nya Rio, cocokin sama visual yang mereka kasih. Aku preview lagi ke senimannya, seniman oke atau ada masukan untuk istilahnya kayak penulisan kan penting ya. Betul. Area itu yang perlu dicek sih. Aku nggak pengen ada miss sama sekali di area penulisan nama atau kredit, even kayak ketika subtitle yang gitu-gitu sih. Udah, oke, kita jadwal rilis, publish. Kalau kita ngomong soal durasi dari benar-benar deal, pitching atau ngobrol sama seniman untuk deal-dealan sampai ending posting tuh berapa lama durasinya? Beda-beda lagi. Iya. Yang paling umum aja. Paling enaknya cepet mungkin bisa sehari 2 hari. Ada tuh. Ada. Yang paling lama berapa hari? Sebulan juga. Ada tuh. Ada. Oke. Karena kan tektokan gitu-gitu kali ya, lama tektokan, ya. dan slow kita gitu nggak tahu, dan kita nggak pernah ngeburu-buruin teman-teman untuk kayak Mas ini akan posting ini. Kayaknya agak salah sih kalau menurutku kalau di-push sejauh itu, karena ketersediaan mereka lagi pameran kan, mereka lagi residensi. Kita nggak tahu kesarian. Iya. Tapi itu yang aku coba provide ya ngobrol kayak Mas sorry udah ada progres, atau kayak aku bisa colek nggak area ini atau butuh di remind gimana. Poinnya gitu sih ya, buat kenalan aja sih. Ya karena kan ini berhubungan dengan banyak orang. Betul. Banyak sifat, banyak perspektif gitu ya. Jadi emang ada perlakuan khusus-khusus lah ibaratnya kan. Nggak bisa di generasi sama gitu ya. Customize semua sih Mas. Iya. Betul. Karena dari pertanyaan itu sendiri beda-beda nggak? Beda-beda. Oh jadi menyesuaikan. Enggak kayak semacam udah disiapkan 5 poin template dan itu kita di awal ada tapi ternyata. Untuk pendalaman kan aku baca untuk nulis skrip aku butuh pendalaman. Oh ini kayaknya seru dikulik di area yang ini. Jadi fokus di sini aja. Betul. Poin ini yang didalemin. Karena kita balikin ke audiensnya juga kan. Audiensnya tuh Indonesia khususnya kan punya pengkategorian kayak mereka tuh ketika dikasih cerita tentang semisal ya konteks agama, konteks mistis atau konteks kesuksesan, itu jadi part yang kayak seneng banget ya. Seneng banget. Kok bisa ya gitu. Penasaran. Oh, ini dia nih, ini gue kayak dia nih gitu. Tapi ada juga yang bikin kayak perihal tentang konteks material atau kayak ngomongin tentang sustainability, itu juga something yang ada yang appreciate yang gitu-gitu sih. Jadi kalian sudah meriset hal-hal yang sekiranya bakal, ini orang pasti bakal menanti dan melihat ini dengan cara tadi ya, mistis pasti, kesuksesan dari kayak cuman modal sekian jadi seniman besar, ada tuh kayak gitu-gitu ya, kayak gitu ada hook gitu ya, atau bisa kayak clickbait itu ya. Tapi sebenarnya itu kan untuk hook di depannya, tapi secara narasi di dalamnya tetap kita jaga untuk ya ini cerita tentang karya itu sedalam itu. Tapi untuk orang nengok dulu kita perlu clickbait ya. Betul. Hook lah, paling paling itu siapa yang menciptakan hook yang terbaik ini? Tetap saya juga. Wah, gawat. Berdiskusi sama director itu. Iya. Mahal berarti Anda ya? Enggak juga. Karena mengerjakan semuanya, bisa semua. Wah, jujur aku masih kesulitan di area hook itu karena ya sudut pandangku sama apa yang ya aku tuh terus harus belajar terus lah. Poinnya semisal kamu yang baca atau teman lain yang baca mungkin akan berbeda ketika orang awam yang membaca kayak wah ini kayaknya seru, karena needs masing-masing kan beda-beda. Betul. Lebih itu sih Mas. Oh, jadi emang sparring partner yang untuk diskusi ini penting juga untuk menentukan. Perlu ada think tank Mas. Iya benar. Sendiri eksekusi itu tetap harus teman ngobrol. Ini enaknya gimana. Iya dong. Kalau untuk kita ngomongin soal kita agak loncat soal offline-nya, art and dialog. Itu kalian agendakan atau melihat momen? Sebulan sekali. Artinya kita rutinin pasti sebulan sekali ada, tapi soal tanggal menyesuaikan. Biasanya kayak di week 3 atau week 4 gitu. Oh, era-era momen gajian tuh ya? Iya. Oh gitu. Biar bisa jalan-jalan. Tapi emang pasti? Ya kita usahain untuk rutin. Terus kayak kita juga dapat temuan, entah kenapa dapat temuan kayaknya kalau bikin di area Jakarta Selatan lebih banyak yang mau datang. Iya, itu juga gitu. Mau gue tanya. Bingung juga sih. Nextnya gini kayak gitu ya? Kenapa dari awal kan tak ikutin tuh. Areanya Cipete, Fatmawati, terus area-area situ deh. Maksudnya kenapa tidak di Jakarta Pusat, di Wisma GH bagian mana misalnya, atau Sarinah, atau ya pokoknya Jakpus lah.
tidak gitu. Kenapa? Di kali terakhir kemarin kan nama Zenwan. Iya itu kan Menteng. baru. Iya tapi dari awal berdirinya RN sampai ada Ardielo kan area situ tuh. Ya, Pak Fotkop, terus apa rumahnya Subo. Ya. Jadi gitu-gitu kan kayak area sini nih. Ya gitu. Mungkin ya kita ngerasa kayak selatan tuh mudah digapai gitu sih. Entah kenapa ya. Orang kayak familiar. Atau kalian melihat statistiknya bahwa yang melihat dan merespon banyak Jaksel nih gitu mungkin? Jaksel enggak juga sih. Enggak juga. Kayak kita setiap acara kita juga berusaha untuk direct invite teman-teman artis yang di luar audiens biasanya, jadi kayak ya kita tetap butuh cross market audiens baru yang gitu-gitu. Menyenangkannya emang ada beberapa yang sudah mungkin loyal datang. Selalu ada tuh orang nih ada beberapa ya, thank you banget buat teman-teman yang selalu datang. Terus ya kita juga tetap berusaha pengen dapetin audiens baru karena ya namanya diskusi, kita juga pengen itu bukan yang formal satu arah. Kita selalu nembak teman-teman untuk ikutin nyuarain sudut pandangnya mereka, karena itu menurutku yang ketika udah berkumpul ya lo saling bertukar sudut pandang aja sih. Iya. Dan juga berconnecting ya, kayak kenal-kenalan, berjejaring. Betul. Itu kalau nggak salah kalian juga ada di dalam grup juga ya? Ya kita berusaha ngewadain yang udah datang ikutan, kita jadiin di grup WhatsApp gitu sih. Ada tuh? Ada. Kalau orang mau join bagaimana? Bisa di IG-nya Artn. _ID ada di link bio, ada bisa connect. Kalian mengkurasi nggak orang yang masuk di situ? So far kita ngajak dan mengencourage teman-teman seniman untuk berkumpul di situ. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau emang publik mau ikutan di situ, monggo aja. Karena ya sedikit banyak pasti ngomongnya tentang art gitu. Iya. Tapi memang tidak ketat. Artinya siapapun berarti boleh. Ada kurasi, kita ngelihat ketika masuk kan istilahnya kayak approve atau enggaknya gitu. Ada. Oh, bagaimana tahu kalian bahwa ini cocok masuk, ini enggak, itu dari mana? Ya, coba di ngobrol. Sama kayak istilahnya pas audiens yang datang ke acara itu offline, kan aku ajak ngobrol juga, aku undang, aku remind. Jadi approach-nya tuh semua personal, Mas. Jadi aku tahu aku punya database, mereka pekerjaannya freelance atau kantoran atau agensi. Jadi kayak ada form yang harus diisi, aku ngelihat mereka datang dari mana aja istilahnya gitu. Itu siapa yang ngurus? Saya juga. Waduh gawat, ngeri. Enggak. Wah, ngeri. Satu paket aja itu. Ngeri enggak, karena itu juga bagian yang rumit. Artinya kan meneliti, mencoba dari sini. Itu database-nya lumayan. Email pasti, yes. Nomor WhatsApp pasti. Saya punya mau ditukar. Iya. Penting. Itu yang mahal soal database. Hari ini tuh yang mahal database. Bagaimana kita melihat butuh audiens daerah sini, gua ada nih jaringannya ya. Oh gitu. Anda kayak kopi kenangan lama-lama itu. Kopi kenangan lagi. Dia kan jual database. Oke. Iya. Oh jadi tapi Artn ini sendiri memang tadi kita ngomongin si offline 1 bulan 1 kali. Bagaimana cara kalian menentukan topik-topik yang akan diperbincangkan? Menarik pertanyaannya. Dari tadi gak menarik pertanyaan gue. Enggak gitu juga. Ya kita sebenarnya ada banyak pain point di seniman yang kayak aku tuh hal tabu yang gak pernah dibicarakan. Tapi mereka punya banyak desire untuk nanya. Salah satu contohnya yang paling banyak kita lihat, cara kolaborasi sama brand, koneksi sama galeri, pricing, harga art mereka gimana, terus mungkin ngebangun journey untuk seorang seniman tuh gimana. Ya mungkin kebanyakan khususnya di Jabodetabek ya, aku ngeliatnya takutnya kejebak di area visual, takutnya kejebak di area teknis, yang akhirnya sebenarnya yang dibutuhkan kan sesi-sesi diskusi yang gak melulu tentang teknis, sesi-sesi diskusi yang ngomongnya tentang konteks, tentang konsep, ya itu yang coba kita provide lah. Sesi-sesi itu yang ketika mereka datang, kita ngewadahin untuk nih lu bisa ketemu sama teman-teman narasumber, silakan tanya, atau even kayak kalau mau menanyakan unek-unek pada saat itu juga silakan, seperti itu sih. Kalian juga suka, karena tadi kan kita ngomongin ada grup, kalian suka melempar kayak polling misalnya next sih kita mau bahas apa gitu-gitu, suka juga ngambil beberapa kali masukan ya teman-teman. Tapi paling sering sih monitoring di
based on pekerjaan Iya. dari mahasiswa lah. Maksudku itu yang paling kepapar sih, teman-teman gimana ngelihatnya, gimana kebutuhannya gitu-gitu sih. Interaksi itu sih. Kalau kayak sekarang ini di edisi bulan Ramadan akan ada juga atau libur? Insya Allah minggu depan ada sih. Di mana? Ini kayak agenda buka bersama atau bagaimana? Iya. Oh di mana? Dikerucutin. Tadi pagi baru Wow, ngobrol. kan bisa di spill nih. Boleh. Iya dong. Kita connect sama namanya IP Meetup. Itu garapannya dari Invipop. Jadi, IP itu intellectual property. yes. Oke. Mereka kan punya IP si Tahi Lalat itu. Iya betul. Dari situ mereka concern untuk ngembangin si IP, membiasakan membicarakan IP lah. Oke. Nah, inisiasi itu kita connect untuk insya Allah minggu depan tanggal 13 Di mana? Maret. Pantau di IG kita. lagi dicari. Oh, cari. Venue lagi dicari. Tapi cluenya selatan lagi atau gimana nih? Lagi dicari. Oh lagi cari. Belum tahu. Ya, Nggak mungkin di Bogor juga kan? Poinnya secara konteks mau ngomongin apa? Udah tahu ya? Iya. IP itu ya? Tentang IP, istilahnya art atau seniman bisa menghasilkan nggak sih dari IP itu istilahnya? Dan itu sudah tahu akan ada narsum siapa aja? Lagi di kontak juga. Oh, kalau dari segi setiap kali obrolan, dialog itu maksimum ada berapa narsumnya? Atau kalian mencoba untuk yang ya udah yang paling efisien sebenarnya 2 sampai 3 orang, Mas. Narsum. Aku pernah coba sampai 6. Pernah, Cuma kagak ngobrol. Yang di mana tuh? Di Subuh, bukan kan? Bukan di Gandaria, kopi, aduh aku lupa namanya. Ada tempat kopi itu. Kopja ya? Bukan. Oh, bukan. Poinnya di situ sesinya agak berbeda. Okay. Berbeda dalam artian ngobrol sambil sketching. Oh. Jadi kayak ketika gambar bareng. Lebih ke jadi konteksnya ketika gambar itu selesai, kita saling presentasi, terus ngasih sudut pandang. Yeah. Oh, istilahnya kayak nerima brief gitu basicnya. Nah, sesi itu yang menurutku sangat-sangat fluid karena masing-masing pengen bersuara untuk, gue mau cerita dong, tolong kasih sudut pandang tentang gambar gue yang gitu-gitu. Nah itu kayak entah kenapa sangat berbeda dan orang jadi aktif itu sampai bukan lolos sih, panjang banget sesinya sampai aku juga bingung ngekatnya gimana karena asik sedinamis itu gitu. Iya. Emang kalian mencoba mencoba ya mengeset lah si program dialog ini berapa jam sih? Idealnya sebenarnya 90 sampai 120 menit. Idealnya. Iya. Karena kalau udah ngobrol kan kadang kelewatan. Iya, kayak kamu lagi ngobrol panjang. Oke. Tapi basically kalau udah berkumpul gitu, kita batasin untuk setelahnya. Sebenarnya yang penting tuh setelahnya, Mas. Sesi networking kayak ya udah bebas. Kamu udah bisa langsung nanya, ngobrol, tamah. Betul, ngobrol aja ketemu karena udah di satu ruangan yang sama kan. Itu yang harapan kita sebenarnya pentingnya di area setelahnya, untuk berkenalan, berjejaring, ngungkapin, ya bertanya satu sama lain sih. Karena memang tujuannya juga bukan cuma mendengarkan, tapi bagaimana kalian bisa berjejaring tadi ya. Betul. Pulang nambah phonebook lah. Betul dong. Tiba-tiba masuk grup WhatsApp mana gitu. Betul benar. Oh gitu, itu tujuannya juga ya. Dong. Oke. Nah, berarti selain kita coba ini detailin ya, art and ini sudah yang offline dan juga mungkin kedepannya belum tahu dalam waktu dekat apa gitu, nggak tahu. Kan kalau dialog ini akan ada terus pasti udah ada timeline sebulan sekali, postingan Senin sampai Jumat 1 hari 1 kali. Nah, what nextnya nih apa yang akan mencoba biar nambah baru laginya gitu? Kita coba kumpulin energinya di tembakan besarnya di tahun ini sih, Mas. Itu yang apa art festival tadi? Iya, aku coba. Lagi coba godok karena itu butuh energi yang besar, itu butuh persiapan yang besar. Jadi kayak berjibaku dengan daily di studio juga kan. Jadi ya kita dengan ditambahkan, saya lihat Anda lagi sering throw up di jalan tuh. Itu beli sayur aja, beli sayur nandain tempat. Iya. Itu menarik juga itu, sisi lain Bima tuh ya kan. Wah, iya. Biar kalau ngobrol tuh, kamu masih gambar, nggak hilang gitu, Mas. Kayak so tau banget nih orang mau ngapain sih. Iya. Yang penting Mas semua berjalan selaras. Karena masih relate kan. Biar rilis stres juga kali itu kan. Lebih ke gatel aja sih. Oke. Mungkin dailynya aku depan laptop. Tapi, itu kayak ini adalah daily yang dalam arti bekerja di mahasiswa atau bagaimana? Iya, basically as a kreatif dan itu kayak ini. Aku ya berjibakunya sama device laptop dan handphone juga. Iya. Jadi itu office hour ya? Office hour, Mas. 9 to 5.
Ya. Wah, iya. Ya maksudnya bekerja lah. Iya. Cuma poinnya sebagai orang kreatif maksudnya pasti kan apalagi aku berkoneksi sama teman-teman artis ngelihat cerita-cerita, gagasan-gagasan mereka udah ngapain itu kayak gatel kayak masa gue gini doang. Ada masa kayak cuma dengerin doang. Iya, ke-triggers lah istilahnya. Oh. Bandelnya juga harus jalan lah. Iya. Kenapanya ya nanti kita obrolin. Oh gitu. Nanti tuh sisi Bima lainnya tuh. Iya. Kalau sekarang RN aja. Betul. Nah RN ini sendiri balik lagi ya. Ini sebenarnya kan berpeluang tadi. Udah dibilang bahwa ini sangat berpotensi. Kenapa tidak mencoba untuk yang bisa skupnya lebih besar dengan menggandeng brand atau institusi? Karena misalnya let's say kalian mencoba berjejaring dengan dosen, artinya masuk ke kampus, memberikan edukasi tentang perihal yang kalian mau angkat, ya tentang visual art atau seni-senian atau industri kreatif gitu misalnya. Ya ngelihat energinya itu sih mas. Maksudku karena masih sendiri tadi jawabannya ya? Iya, cuman kan sekarang timnya baru kebentuk. Gimana cara memaksimalkannya dan balik lagi berjibaku dengan studionya dan gimana mempersiapkan untuk besarnya nanti. Ya kita sih mengundang banyak brand dan institusi untuk siap di yang besarnya nanti ya. Ya teaser-teasernya bisa dilihat lah ntar di RN. Ada tuh ya? _ID itu. Oke. Karena kan bisa jadi ke depan ini ada red card nih. Orang waduh. Ya kan kita nggak tahu ya kan. Kayak misalnya wah Mas Bima ini ada seniman baru nih mau di highlight boleh dong gitu. Kita gitu. Ada red card silakan cek. Enggak gitu ya enggak gitu. Kan siapa tahu gitu kan. Iya. Ya wadah aja mas, enggak usah repot-repot gitu. Cara ini maksudnya bagaimana untuk jualannya enggak gitulah dengan cara lain gitu mungkin maksudnya kan. Mungkin karena aku pernah berkomunitas juga mas dan ini kan yang aku tapin komunitas juga. Individu-individu yang sensitif kalau ngomongin part-part kayak gitu. Menurutku kayak ya kita mewadahi dengan niatan baik. Mungkin untuk part yang bisnisnya di area yang emang udah kita fokusin aja, kita targeting untuk areanya di situ. Semisal ya art and dialog berkoneksi sama brand, ya mungkin nanti ada series yang di kuartal keberapa bisa dilakukan. Coba maksudku untuk dailynya kayak menariknya kita ya wadah buat si teman-teman karena kan belajar buat publik juga mas. Iya. Dari rakyat untuk rakyat. Betul mas. Iya gawat. Untuk yang si art dialog ini sendiri juga nggak akan mencoba tiketing. Belum. Tapi poinnya kayak ketika gratis ya kita malah nambah banyak temen itu aja sih. Betul. Kalau tiketing ya itu kan jadi sebuah tanggung jawab lain nih. Betul. Itu aja sih. Bisa jadi kan bekerja sama di tempat F&B mana yang ada mungkin FDC-nya misalnya gitu. Mungkin kayak orang bayar sekian dapat soft drink sama snack. Nah, menariknya kalau di community offline kita berusaha approach-nya community based dalam artian kita berkoneksi sama part-part venue, pembicara, terus semisal audio dan lain-lain. Sebisa mungkin diminimalisir cost-nya. Jadi kayak teman-teman yang kita undang pun kita provide-nya mungkin areanya meals. Tapi untuk venue ya kita bawa audiens untuk mereka bisa jajan di situlah istilahnya gitu. Iya. Tapi kita juga ya berjibaku community base aja sih basically. Iya. Kan juga buat tempat ini membawa market lainnya lagi betul. Mungkin si tempat kopi ini biasa didatengin dengan anak-anak yang musik, sekarang anak-anak seni gitu-gitu kali ya istilah contoh halnya gitu. Art festival sih menarik juga ya. Itu gokil sih. Mohon bantuannya mas. Wah itu ngeri. Udah gak bener siapa yang ngeri. Tapi emang akan fix di tahun ini. Insya Allah mas. Meskipun ini masih digodok lah kasarnya ya. Mumpung masih awal tahun insya Allah mas. Oh masih awal tahun sih. Benar sih. Kita harus ambisius. Iya, jangan gelap-gelap banget. Benar. Harus 2025 harus satse. Benar. Kayak kamu kan. Kontak aku harus satse. Iya benar. Karena kalau nggak ntar diambil orang langsung gitu. Kelupaan tenggelam. Itu dia. Oh gitu art festival. Insya Allah mas. Tapi yang terdekat apakah membuat sebuah buku misalnya tuh ada kepikiran nggak? Karena kan kalian punya database. Bisa jadi data yang sudah punya itu dibuat compile yang artinya kayak kalau pernah ngelihat nggak salah satu yang di luar sih khususnya dia punya kayak yellow page gitu tapi seniman gitu ada profil. Nah itu menarik misalnya gitu kalian karena kan sama aja versi online-nya di Instagram, offline-nya buku misalnya gitu.
Belum sih. Maksudnya fokusnya Menarik juga misalnya. paham. Fokusnya masih yang kita ngelihat fokusin energi kita di something yang besar itu dulu. Secara daily kita coba beresin dan coba connect sama teman-teman seniman yang lebih mungkin jangkauannya nggak Jakarta atau Jawa base lagi, keluar lagi gitu. Karena kayak kemarin di share teman-teman Kalimantan ya, ternyata karya-karyanya juga keren-keren. Cuman belum aku garap edit yang gitu-gitu. Oh, karena khususnya adalah seniman Indonesia ya? Iya, kita pengen fokusin ke seniman Indonesia dulu. Seniman Indonesia atau visual artist dari Indonesia, tapi bisa dia menetap di mana aja? Ya, ada beberapa yang aku lagi connect juga sama yang lagi di Australia, terus ya kayak Omedi Hara kan sekarang Swiss yang gitu-gitu. Oh, Omedi udah di highlight? Insight sih. Oh, jadi kayak insight. nge-share sudut pandang dia terkait Itu bedanya apa sih? Coba dong kasih tahu dong. Ini karena menarik obrolan yang artinya highlight, artinya insight, itu apa bedanya coba? Kalau highlight mungkin ya cerita di balik karya atau gagasan besar si senimannya. Karena tidak ya kita dikasih cerita narasi karya di pameran aja mungkin gak kita baca. Nah ketika disuapin udah ada video, narasi sampai tulisannya, itu kita highlight lah istilahnya, kita publish di area itu. Cuman kalau insight lebih kayak kita coba approach teman-teman atau art senior yang sudah punya pengalaman di beberapa aspek atau kita coba kulik ke arah yang kita pengen coba kulik. Jadi ya ngasih sudut pandang dia terkait pertanyaan itu sih. Gitu. Insight itu lebih pengalaman aja sih dari sudut pandang si yang narsumbernya. Itu artinya suara-suara si narsum? Yes. Kalau insight kebanyakan suara narsum. Oh, udah berapa insight yang kalian kumpulkan sampai hari ini? Itu lebih jarang sih. Cuman mungkin around 10 ini. Oke. Cuman yang publish baru beberapa. Mas Om Mediara udah. Medi siapa aja? Mas Anton Ismail udah. Oke. Terus ada dia nge-tag Vio sendiri gitu ya? Iya, kayak pakai WhatsApp voice. Iya. Itu. Oke. Apa beli WD while drawing. Oke. Itu juga menarik. Oke. Jadi yang versi online itu tadi ada highlight, insight, lalu apa lagi? Kedepannya fokusnya sih 2 itu dulu. Karena kalau terlalu banyak jadinya kayak ya kita juga nge-recap beberapa acara pameran, tapi masuknya tetap kategorinya highlight karena itu kan kayak gagasan pameran ya. Ya kita coba kulik kenapa mereka memamerkan gagasan itu, ada cerita apa, ada keresahan apa yang gitu-gitu sih. Kalau untuk kita bahas yang review pameran tuh artinya kalian datang atau dapat info dari si galeri? Bisa 2 arah. Contohnya misalnya? Kayak misal kita diundang, kita datang, ada waktu kita datang, kita lihat, kita tag sendiri, terus ada artisnya, kita langsung minta di interview dikit. Yes, 1 statement 2 statement terkait ya itu tadi gagasan tentang keresahan dan lain-lain. Atau kayak emang ada seniman yang, Mas aku habis pameran ini boleh nggak atau bisa nggak di highlight di Arten. Ya kita minta apa yang bisa dibaca dan aset dokumentasi. Basicnya masih mirip sih. Seperti itu. Dengan segala kegiatannya ini, Arten tuh disebut apa sih? Lebih tepatnya media kah? Publisher kah? Apa? Aku lebih sukanya wadah aja sih. Wadah. Platform itu sih mas. Platform belajar seni buat publik. Basicnya itu aja sih. Cuma ya narasumbernya semua seniman. Oke. Lebih mudah, istilahnya lebih mudah belajar art ya lewat Arten gitu. Oh, jadi mencoba mau memberikan image, lu kalau mau belajar seni, lu cek aja nih Arten gitu ya. Iya. Nantinya ke depan tuh orang mencoba ada tagline itu ya. Cara mudah belajar, lu cek aja tuh Instagram Arten gitu lah ibaratnya. Iya. Karena kan ya itu tadi yang gue bilang kayak ketika di pameran orang kebanyakan mungkin ngeliatnya visual, foto-foto, narasi karyanya tuh kayak ya udah gitu aja. Tapi kalau di digital base ini kita coba provide ya itu semua disuapin dan mereka akhirnya jadi tahu oh karyanya seperti ini, senimannya si dia gitu-gitu. Sebenarnya memang sesuatu hal yang sangat-sangat ini ya, kayak orang membuka akun Instagram Arten tuh itu dia dimanja, disuapin bener-bener udah disajikan suaranya disajikan dengan ditambah visualnya, ada juga kayak slide-slide yang menurut menarik, ditambah captionnya juga, itu jadi kayak udah orang tinggal mantau aja gitu. Oh gitu. Basicnya itu sih. Iya. Mempermudah lah ya. Aku boleh nanya sesuatu gak? Boleh apa deh.
Jadi bertanya. Gak itu. apa-apa. Kalau kamu personal gimana melihatnya Mas? Wah, gue pribadi melihat itu adalah rangkuman dari podcast sebenarnya. Menarik. Karena gue rajin lah melihat banyak podcast. Nah ini adalah semacam kayak intisarinya. Misalnya let's say gue kan pernah ngajak Rio di sini. Yes. Terus gue melihat itu kayak ini rangkuman dari situ juga nih. Artinya kayak pilihan-pilihan obrolan yang hooknya oke, dimasukin, dirangkum, dipercantik di RN. Gitu. Karena tadi kalau di sini beragam nih, berakar kemana-mana gitu. Nah kalau di situ enggak. Dari semua pilihan yang sudah disajikan sama Rio, ada satu part yang memang akan dikasih ke RN. Nah itulah yang jadi hooknya gitu. Kayak gitu. Menarik. Jadi kayak semacam mungkin kategori kayak oke deh, orang mau tahu Rio bahas apa, langsung aja ke RN tuh lebih fokus. Kalau di sini kan jadi kayak waktu itu dia jual nasi kuning, kan lo nggak ceritain di situ. Nah ini banyak gitu. Nah kalau di situ langsung gitu. Tapi itu bener sih, konteksnya kita ngomongin angle. Iya. Ya itu sih, angle tentang karya yang mana. Betul. Tentang kenapa karya itu jadi menarik ya. Kita coba angle itu sih akhirnya. Makanya tadi kenapa gue mencontohkan Rio, karena kan juga Rio ada di sini. Betul. Waktu di sini dia juga menceritakan karya yang ada di obrolan RN, tapi lebih banyak, artinya lebih melebar. Setelah itu dirangkum lah di RN, lebih fokus. Karya A begini-begini, narasinya ini, referensi kayak gitu. Kalau di sini kan, wah itu zamannya gua COVID, gua ini ada bumbu-bumbu itu. Nah, gitu. Jadi itu sih lebih orang kayak mungkin kalau waktunya sedikit gitu. Ini kan kalau di si DPP ini kan lu butuh waktu agak lumayan ya. Nah, bisa ngecek RN dengan porsi-porsi yang lebih langsung straight to the point gitu. Itu sebenarnya. Thank you. Jadi kalau orang yang suka basa-basi nonton DPP aja gitu, karena bahasannya ngobrol-ngobrol gitu. Gue suka dengan Aaron karena gue udah bilang sama Arazi, makanya sebenarnya dengan adanya ini adalah realisasi bahwa harus diobrolin gitu. Menarik. Iya, makanya waktu itu kan harusnya dari minggu lalu gue bilang langsung aja udah sih kapan ini minggu besok ya, gue bilang gitu kan. Lagi beberes dulu. Iya makanya. Maaf ya. Tapi ini sekarang lagi preparing berarti ya, masih. Preparing. Ya udah mulai terbiasa, tapi aku lagi mencoba beresin ritmenya untuk bisa balik lagi untuk nge-highlight si kontennya itu. Memang idealnya yang dibutuhkan sosok Bima untuk jadi nih semacam tim khususnya ya, yang benar-benar unggulan timnya tuh butuh berapa orang sih untuk menjalankan RN yang spesifiknya emang nih the best lah tim ini gitu. Berapa orang dan apa aja yang dibutuhkan? Idealnya. Sulit nih pertanyaannya. Ya lebih kayak gue butuh A, B, C, D kan kita nggak tahu. Yang benar-benar emang dibutuhkan sama RN nih tim gitu. Apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya nggak nyampe 5, mungkin udah bisa ya. Cuma maksudku tanpa harus melabeling posisinya dia apa, harus ngapain. Tapi poin ini ya SDM-nya kayak kalau di RN sendiri kan secara main konten ada proses tadi tuh menulis, korespondensi dengan teman-teman seniman, editing, itu semua sebenarnya bisa dibelah jadi 1 atau 2 orang. Tapi empatinya juga harus jalan untuk bisa mana part yang harus diangkat, mana yang harus berkoordinasi terus, connect sama senimannya dan lain-lain. Cuman kalau di part yang mempersiapkan something yang besarnya, mungkin ada part-part di mana ya teman-teman yang connect sama sponsor, teman-teman yang preparation buat yang jualannya gitu. Yang jualannya, teman-teman yang persiapan buat persiapan produksi untuk besarnya, nyiapin timnya gimana dan lain-lain sih. Total 5. Ya 4-5 sih udah banyak sih Mas. Oke. Insya Allah bisa sih. Iya. Bisa lebih gol lagi tuh ya, lebih ngeri lagi ya. Doain ya Mas. Oh ya selalu dong. Kan kalau RN kita ikutan juga. Mantap. Ya kan ngikut juga. Mantap. Kadang boleh di senimannya gitu. Menarik. Iya. Tapi dalam perjalanannya ya, ini kan belum setahun nih. Sebenarnya yang akhirnya menemukan titik sulitnya bagian mana sih? Mengedilkan seniman kah atau apa sebenarnya? Waktu dalam arti? Yaitu ketika berkorespondensi atau ngobrol sama seniman, ada yang balasnya cepet, ada yang juga ngeresponnya aku cari dulu, ada yang menghilang. Poinnya ya udah itu kan semua pilihan ya. Cuman di aku ketika menjaring ya sebanyak-banyaknya aku jaring, yang dapat habis itu langsung disusun EP-nya aja sih.
paling kesulitan keduanya menulis aja sih Mas, karena kan itu harus dilakukan day to day dan main quantity kan. Yes. Judul setiap postingan tuh siapa yang berpikir? Senimannya kah atau lu juga atau siapa? Alternatifnya dari aku, dicek director untuk mana yang bisa berpotensi jadi hook, ditacap. Tapi paralel aku lempar ke senimannya juga untuk kalau misalnya Oke nggak nih? dia punya sudut pandang untuk Mas aku kayaknya cocoknya sama part yang ini. Karena itu kan part dari diskusi. Karena ada beberapa seniman yang nggak pengen terlalu ngomongin tentang angka atau something yang takutnya salah persepsi ketika dilempar ke publik. Betul kayak gitu-gitu. Karena ya balik lagi ngomongin art itu interpretasi dan subjektif banget kan. Itu yang kita coba jaga sih. Ya tetap harus kulon sama senimannya sih semuanya. Aku ngerasa pentingnya di situ sih. Iya. Karena kan memang tadi di balik yang kayak kata nama art and ini kemana-mana ya. Jadi bisa banyak perspektif lah ya. Betul. Berarti bisa jadi nanti art and market oke tuh ya. Gokil, seru lah itu kayak bikin festival kayak PPP itu atau kayak Jika misalnya kan bisa banget tuh. Bisa Mas. Iya kan? Bisa. Wah, gila, lentur berarti dinamis ya. Wah gawat nih. Kita nantikan saja lah. Iya, ngeri nih. Tapi emang sebenarnya kalian oke juga dengan siapapun yang bakal jadi kolaborasi sebenarnya open ya siapapun. Open. Tapi balik lagi ya, maksudnya kita coba ngelihat narasi dan dokumentasi itu mana yang bisa kita digging untuk lebih dalam lagi ya, yang gitu-gitu. Karena yang aku temuin serunya mungkin aku udah mungkin connect lebih dari 150 artis seniman. Yang cara mereka menjawab pertanyaanku tuh berbeda-beda. Oh ya pasti. Dan sesulit itu banyak banget seniman yang sesulit itu menarasikan apa yang pengen mereka narasikan. Jadi kadang mereka harus nelpon, kadang mereka harus ya kayak voice note tapi beberapa kali di tag sampai panjang banget. Ya itu ternyata terjadi di banyak seniman yang ternyata yang temuanku kayaknya emang wadah-wadah kayak gini tuh kayak tempat ini kan bercerita ya, bernarasi juga, melatih untuk bercerita juga sih. Akhirnya kayak ya bayangin ya Mas, aku dapat konten semisal 5 menit VO, aku harus stream sampai jadi 30 detik. Ya poinnya part-part kayak gitu sih yang serunya. Akhirnya aku nemuin merangkum untuk tetap membawa value-nya nggak hilang gitu sih. Berarti total berapa tuh semua tuh? Apanya? Yang sudah terposting? Harusnya sih di atas 150 ya Mas. Cuma aku belum udah nggak hitung. Postingan itu ya? Oke, harusnya banyak banget sih karena memang satu hari satu. Gokil. Ya tetap kamu juga gokil lah. Ya enggak lah, itu lebih ngeri lah. Gue cuma seminggu 2 kali loh. Ya tetap aja banyak Mas. Itu tapi konsisten tuh kunci tuh asli. Iya. Itu adalah part yang betul. sulit sebenarnya untuk bisa menjaga konsisten itu sendiri kan. Betul. Tapi dengan satu hari satu gokil. Dan man show juga ya, one man show ya kan modelannya gokil. Ya kita efisiensi aja. Kayak negara lo efisiensi. Efisiensi dalam artian baik ya. Baik, positif. Tapi Bim, kalau keinginan lo sendiri untuk art and ada gak sih yang lo mungkin pernah kan, pasti kan lo tadi selalu mention didiskusikan sama tim visual. Artinya lo ada keinginan yang pernah benturan gak sama tim gitu kayak padahal lo apa? Adalah. Boleh disebut gak? Boleh cerita dikit gak? Ya basicnya aku pengen ngadain kolektif group show juga. Kolektif group show? Iya, karena kan aku sudah berjejaring sama banyak seniman. Dan yang mau aku jaring juga masih banyak lagi. Menurutku kayak RN bisa melakukan itu. Tapi balik RN kolektif kan masuk tuh. Iya kan, makanya namanya tuh kan bisa art and kolektif, art and market, apapun lah. Nah kenapa itu jadi benturan atau crash? Balik lagi energinya Mas. Maksudku kayak ngadain community event sebulan sekali pun energinya udah lumayan. Iya pasti. One man show ngurusin sendiri juga udah lumayan. Pasti. Ya grup show kalau ngurusin sendiri juga lumayan. Iya. Itu maksudku kayak ya itu cita-cita yang ya kalau emang itu bisa terjadi menurutku bisa dikombin juga di festivalnya. Atau kayak semisal ada yang mau mengundang, kita tertarik banget untuk ya kita kolaborasi sekalian gitu-gitu. Karena kalau ngomongin database aku ada, kalau ngomongin teman-teman yang di luar database ini juga banyak banget karena kan udah direkomendasiin sama teman-teman yang aku udah highlight gitu-gitu.
Oke, sekarang kalau kita ngomongin soal terjadilah si art and festival. Di dalamnya bakal ada apa dan kalian berencana berapa hari ini? Kita bermimpi aja, nggak apa-apa. Pengen tahu, iya. Misalnya ada nih dengan adanya si obrolan ini dilihat sama donatur dan dia nanya, oke, iya dong, yang boleh ngatur di sini hanya donatur gitu. Nggak, jadi artinya gini, mungkin melihat ide kalian, wah ini menarik sekali. Oke. Misalnya ada orang, oke deh menawarkan diri, yaudah kalian mau bikin apa? Coba jelasin art and festival itu apa, berapa hari, dan ngapain aja gitu. Something yang festive karena namanya festival. Ya contoh, misalnya mau ngapain? Dari hari dulu deh. Iya, rencananya mungkin yang based on learning kita. Iya. Bukan event sih, mungkin something yang besar di instalasi atau di Mahvisual kan sering bikin instalasi. Betul. Besar. Gulungan bolanya tuh selalu datang di minggu kedua biasanya, minggu pertama, minggu kedua. Nah itu makanya kita coba mungkin secara plan 1 bulan tuh something yang ideal. Bikin festival 1 bulan. Iya. Oke. Maksudnya untuk publik. Betul, ibaratnya memang durasinya sebulan. Betul. Oke. Secara gambaran besarnya apa yang mau kita adain, art and experience. Nanti bakal ada apa kita tunggu ya. Cuman poinnya itu berangkat dari apa yang Mahvisual kerjakan juga, tentang instalasi, tentang playground, terus art and collective itu juga yang mungkin akan kita coba. Ya itu tadi jejaringnya udah banyak, kita adain group show. Oke. Dan kita juga presentasiin art and gallery juga menarik. Yoi, terus coba dong. Ya itu tadi maksudnya art and collective mempresentasikan karyanya nggak melulu tentang painting atau paper, tapi juga kolaborasi dengan brand, itu juga possible. Ya itu sama mungkin kuatnya ngomongin tentang instalasi dan mural ya. Itu sih. Jadi besarnya mungkin ke arah situ. Poinnya adalah sebulan. Kenapa tidak kayak model hanya di weekend, cuma 1 minggu? Kan secara cost bisa nggak tinggi. Betul. Tapi ternyata kalian punya penilaian kurang ya? Bukan. Ketika ngomongin movement kayaknya kita butuh waktu untuk orang bisa mendigest itu kan. Dan ketika balik lagi kita ngomonginnya nggak di market artnya sebenarnya. Kita ngomonginnya buat publik. Lebih itu sih. Jadi pinginnya ada orang-orang baru yang datang dan melihat itu. Jadi target pasar lebih luas lagi. Betul. Oh gitu. Ya wadah Mas, baik lagi kata wadah dan platform itu sih. Sebulan sih menarik juga itu ya. Ya PR banyak kan Mas. Makanya energinya juga harus disiapin gitu. Doain ya Mas. Selalu. Tapi kalau terjadi sih keren sih tuh. Amin Mas. Bisa bekerja sama dengan siapapun. Kamu siap kan kerja? Siap. Ada satu spot gitu kan buat signature bisa. Seru Boleh. Pingin sih sebenarnya untuk bisa kayak gitu ya. Bisa dong. Kenapa nggak bikin festival yang kayak kayak rotunya dulu deh, tes pasar gitu. Kalian coba dong, bisa kan kayak gitu? Bisa. Kayak cuman responnya gimana nih gitu. Tapi balik lagi sih, maksudku selalu maintain energinya better. Istilahnya maintain energi di Sabtu yang besar gitu ya sih. Tapi tetap kalau emang si community eventnya ada yang mengundang untuk diadain sebulan sekali, ya kita gaskan juga gitu. Kalau ada undangan yang lain, kita coba lihat energinya bisa diolah seperti apa gitu. Gila, dari namanya aja gue senengnya bisa kemana-mana sih. Art and residency, art and gallery, art and museum. Wah anjir keren. Thank you Mas. Maksudnya lentur gitu. Betul. Tinggal siapa yang akan memberikan donatur aja gitu ya kan. Akan bisa ke arah kemana nih gitu. Sesuai, tinggal disesuaikan aja. Ya salah satu mimpinya juga mungkin kayak art and kids sih. Bisa kayak connect saya. Ya. Bisa. Art and kids tuh menarik ya karena relate dengan hari ini. Udah mulai orang kayak parenting, memberikan anaknya edukasi, datang ke museum gitu kan, benar-benar sama ke experience kayak misalnya ngomongin apa namanya tuh kalau ya waktu itu kan ramenya yang Da Vinci yang Van Gogh. Ya Van Gogh kayak gitu-gitu. Jadi kan itu udah lumayan tuh buat kalian bisa, karena kan ngomong experience juga tuh. Ya mungkin salah satu mimpiku juga kayak network teman-teman seniman ini kan banyak yang sudah
keluarga. punya anak-anak kecil, Punya anak. dan anak-anak itu ngelihat kayak bapak atau ibu Iya. aku seniman. Iya betul. Mungkin bisa dikumpulin satu hari ngumpul bareng bikin karya bareng gitu, kayak ya Wah. buat anak-anaknya gitu-gitu. Malah bikin pameran buat anak-anaknya. Jadi mantep nggak sih. bapaknya dan ibu-ibunya, jadi anaknya juga diikut sertakan. Betul, itu seru sih. Kids exhibition gitu ya. Mungkin bisa connect sama Bagi, Kids Binale. betul. Bisa, itu bisa. Karena memang menarik sih itu, karena Hmm. buat anak kecil ya. Oh gitu. Gitu Mas tuh. Ada lagi ya sebelum berakhir yang menjadi target selain Kid Festival, Kid Festival, Art Art and Festival, Festival. apa lagi sebenarnya yang terdekat aja dan mungkin gampang direalisasikan. Ya, mungkin kita ready buat support teman-teman seniman dan artis yang punya project, dalam artian entah paling dekat mungkin diliput ya, dalam artian highlight atau Itu jadi apa istilah media partner? Tanpa harus menyebut itu sih, kita Oke. ready untuk meliput itu ya. Caranya gampang dengan cara kontak kemana? DM aja langsung. Udah, Iya. pasti dibales. Ngobrol aja ya. nanti Siapa yang dibales. megang itu? Aku juga. Aduh, gila. Dari Bisa kemana diatur. kemana ditanya, Bisa ujungnya ke diatur. Anda juga. Enggak. Semuanya gila. Jadi mau ada misalnya acara diliput atau di review apa semua, kontak aja, nanti kalian bakal ini ya bisa Yes. memasukkan ke sana. Mm-mm. Oh gitu, keren. Jadi logonya itu bisa jadi kayak ada acara logo Arten gitu. Harus ada gitu nggak? Luas aja sih, nggak harus ada sih. Nggak harus ada. Nggak harus ada. Oh. Nggak harus ada. Misalnya ada acara terlewatkan tidak ada logo, boleh juga untuk Boleh bisa. dong. Oh. Boleh. Tapi syaratnya ada apa, kurasi yang bisa masuk ke Instagram kalian atau feed kalian? Enggak sih. Nggak ada. Basicnya kan semua itu gagasan Mas. Maksudnya kita coba nge-highlight gagasan itu semua kan. Ya menyenangkannya di situ kan. Menceritakan ya baik gagasan karya atau gagasan pameran, ya atau gagasan ide yang mereka udah rilis yang gitu-gitu. Bahkan ada beberapa teman juga yang nge-share-nya gagasan pameran yang udah kelewat dari beberapa. Ada tuh? Udah ada. Nggak apa-apa juga ya? Ya apa-apa. Karena yang konteks gagasan itu yang mau di highlight ya. Oh gitu. Yep. Istilahnya paling buat publik mempelajari itu kan ya apapun gitu, art timeless gitu Mas. Yoi. Iya sih. Betul. Selalu abadi. Yoi. Benar. Oh gitu. Berat juga ya. Berarti artinya ngeri sih. Enggak, beratnya artinya bermakna. Oke. Buat banyak terima orang. kasih. Kalau misalnya gue kelewatan ada satu event, gue buka Arten ada dengan narasinya yang sudah dipersingkat dan diperjelas kan. Yang tadi Mas, secara tidak langsung ternyata yang aku dan kamu lakukan tuh mengarsip. Oh iya, archiving. Iya, makanya aku ketika aku lihat lagi, oh ternyata ini kayak archiving ya. Betul. Pada gagasan yang terjadi pada saat itu. Kalau ternyata kita connect lagi sama seniman yang sama di timeline yang berbeda, ya gagasannya pasti atau keresahannya berbeda juga kan. Ya serunya di situ sih. Betul. Karena emang dari dulu di masa gua kuliah tuh gue punya tagline, no archive no future. Keren gitu. Jadi emang mencoba. Ini kan salah satu archiving. Bagaimana bisa mendengarkan cerita dari sosok Bima yang lagi mendevelop si Arten ini. Ternyata kita tahu, oh Arten mau arah sini, pengennya begini, jadi tahu nih. Tinggal arazi aja nih kita ngomongin apa ya kan. Kenapa lo bikin si itu gitu kan. Pingin sebenarnya. Seru. Tapi si Arten ini sendiri ya, kalau dilihat sebenarnya bisa menjadi salah satu pergerakan juga sebenarnya. Artinya tadi lo udah melakukan art dialog. Ini bisa jadi kayak kalau mau, ini kan kayak bisa tadi festival yang sifatnya bukan festival berat sebenarnya. Lo bikin 3 bulan sekali bisa juga. Kayak kopdar aja. Betul. Gathering. Betul. Jadi nggak perlu ada dialog, gathering aja. Kayak misalnya di spot mana nih di Cipete itu apa namanya? Urban Forest. Hari Sabtu kumpul-kumpul aja buat jejaring gitu-gitu aja. Networking gitu. Ibaratnya kalau kita klub motor, San Mori gitu paling basic. Seru. Tapi ini cuman buat nongkrong aja apa. Kalau ini ide aja misalnya dalam area di seniman ini punya usaha apa, ya udah jualan juga kayak gitu-gitu aja. Itu seru sih. Misalnya kayak gitu. Bisa. Jadi nggak perlu budget besar, nggak perlu ide kayak harus mendatangkan narsum apa, enggak, blok-blok aja udah. Ya kayak San Mori kan nggak mikir. Benar. Bisa itu jalan ke mana, udah gitu doang. Support each other ya. Iya, gitu aja. Seru. Itu sesuatu hal pergerakan yang tidak perlu banyak modal. Community based gitu ya. Iya. Kumpul nih atau era sekarang adalah lari gitu kumpul Cukup sih. di GBK, tapi seniman semua, bayangin itu lucu tuh.
Keren sih, Seniman juga keren. butuh olahraga kan. Banget Gitu. Mas, teman-teman Jogja aja banyak yang melakukan itu. Iya, ada mereka pakai road bike, ada Heeh. yang trail run gitu, kayak gitu-gitulah. Betul. Bim, nih sebelum berakhir nih, ada apa yang lo mau bagi nggak, pesan atau apa? Ya intinya apapun ya, soal pergerakan tentang lo mengarchive suatu movement ini gitu misalnya. Wah, berat nih pertanyaan. Iya, nggak berat, lebih ke apapun. Karena kan gue lihat lo cukup konsisten. Iya. Dan lo enjoy. Bagaimana lo bisa menikmati pergerakan lo itu dengan enjoy gitu? Rumusnya apa deh? Gak tau, aku percaya konsep energi itu sih Mas. Maksudku kayak kita bisa menjaga dan berbuat baik ketika disebarkan, energi itu akan menyebarkan lagi ke orang-orang yang lain lagi gitu. Ya pass it on gitu sih basicnya. Ya kayak be humble, maintain energi baik, di pass it on yang gitu-gitu aja sih. Gitu. Kayak Jadi biasa aja. Iya, enggak. Maksudnya emang kita melempar kebaikan akan itu akan sebenarnya basicnya kan. Iya. Kita Tanpa mengharapkan kembali bener. Kayak ya terusin aja. Iya, dengan artinya kan kita niat baik masih di jalan. Betul. Kita melempar kebaikan di kemudian hari kita nggak tahu bakal seperti apa. Semesta akan tahu kok apa yang kita lakukan gitu sebenarnya. Setuju Mas. Iya kan? Yang penting niatnya baik aja. Jangan juga soal pamrih tuh, jangan tuh. Pokoknya ikhlas aja. Bener. Karena edisi bulan Ramadan juga nih, ikhlas, tawakal, ikhtiar gitu. Gitu, ada balance-nya. Duniawi juga harus ada. Oh, kita melihat gitu-gitulah pokoknya. Itu bener nih Mas. Maksudku banyak seniman mungkin kejebak yang ngomonginnya tentang karyanya doang, tapi ternyata lupa nongkrongnya. Persis. Istilahnya buat ngobrol atau buat duniawi yang lain gitu-gitu sih. Karena konteks nongkrong, ngobrol, sharing atau kayak TikTok kan tuh penting. Sama keluar dari kotamu sendiri. Waduh, nyentil juga sih ya. Harus Mas. Jangan di zona nyaman gitu. Karena kacamata kota lain tuh sangat berbeda dan itu harus dirasakan. Harus datang. Betul, dari segi geografis Jakarta, nggak usah jauh-jauh kota deh. Maksudnya dengan Cipete sama area Menteng beda. Betul. Area Depok sama Bekasi tuh beda. Itu nggak usah jauh gitu aja kan. Tapi salah satu yang aku dapat di semua seniman yang aku coba telah ngobrol, mereka datang dari domisili yang berbeda-beda ya, dengan behavior yang berbeda. Tapi aku nemuin perspektif dari kota yang berbeda. Ternyata oke, cara melihat sesuatunya berbeda. Dan makanya aku kalau boleh menyarankan, kalau kamu seorang seniman atau kreator, ya pergi ke kota lain untuk dalam jangka waktu yang cukup lama, kenalan, main kemana, nyoba sesuatu yang gitu-gitu. Itu penting banget sih. Kenapa mungkin kayak konteks residensi jadi penting sih. Persis, makanya di dalam ekosistem seni rupa itu ada konteks residensi, exchange program, supaya perspektifnya jadi ada sudut lain gitu. Dari POV-nya beda, nggak kanan nggak kiri gitu-gitu. Betul. Oh gitu. Ternyata diam-diam meriset juga Anda ya. Wah, serba bisa kayak Bima itu ya. Dapat banyak tulisan Mas, kan harus dibaca. Iya. Jadi buku tuh. Itu. Kan tadi dibilang jadi buku tuh sebenarnya. Wah, cakep gila. sih itu. Art and book. Aduh, mahal tuh. Karena kumpulan dari semua ide-ide seniman. Menarik. Cakep sih. Ya, itu salah satu manifesto juga ya. Betul. Buat ke depan untuk bisa dinikmati, dan itu kan timeless juga gitu. Benar. Sampai kapanpun obrolan-obrolan itu pasti akan masih relate gitu. Agree. Tidak kemakan zaman. Betul banget. Peristiwa budaya. Gitu. Menarik banget keywordnya ya, peristiwa budaya. Ada lagi Bim, mau dibagi nggak? Sudah Mas. Lu bagi Instagramnya dong soal Arten atau apa gitu. Ya teman-teman kalau mau follow mungkin bisa connect di arten_id. Di Instagram ada, di TikTok ada. Tapi YouTube kalian nggak? YouTube masih belum. Oke. Tapi fokusnya masih di Instagram. Dan juga itu bisa diakses kayak apa? Twitter nggak ada? Apa X? Nggak juga? Thread nggak, X nggak. Nggak juga, hanya di Instagram dulu aja. Dan TikTok sesekali aja mirroring. Mirroring. Oh oke. Instagram lo dong. Waduh. Woi, siapa tahu pengen tahu nih orang di balik dari Arten, siapa dia gitu. Di balik Arten ada Mahfis. Oh iya, ada. Tapi kan orang yang megang kunci, ya kan, kalau ibarat di satu ada makam, ada kuncen. Nah, inilah dia kuncen dari Artennya gitu. Sabi mencejaing terus bisa dicari di situ. Oke, itu ya berarti tadi udah dijelasin banyak. Apapun mau dikolaborasikan, mau di highlight, mau diinformasikan, bisa langsung kontak ke DM Instagramnya Arten_id. _id. Karena di situ kalian bisa
berkolaborasi dan itu free semuanya ya. Ya. Gila, karena ini adalah wadah. Betul, paling nunggu antrian aja. Iya ya, waiting list ya. Betul. Karena saking responnya banyak ya. Enggak, lebih kayak kan kita butuh waktu buat ngedit itu Oh aja. iya. Karena jadwal kalian Senin sampai Jumat posting satu hari satu postingan. Betul. Gila sih, gua respect gua sama Oke, kalian. Satu hari Mas, satu. kamu juga. Gua seminggu 2 kali masih Panjang tapi kan. Iya. Oke ya, Bim. Terima kasih banget nih. Terima kasih banyak. Gue jadi tahu ternyata ada apa di balik art end dan mau ngapain ternyata jadi tahu. Karena kemarin-kemarin masih menerka dan emang keren gitu. Sama-sama kerennya Mas. Art end itu udah gak ada habisnya nih namanya. Yang Gila. keren seniman-seniman nih tuh Mas. Iya. Kita Maksudnya wadahin doang. berkolaborasi, Siap. saling mengisi gitu. Terima kasih Bim ya. Terima kasih banyak. Nanti gue ngobrol lagi, gue mau closing dikit. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ini tadi udah banyak cerita ternyata dari sosok Bima. Ya menginformasikannya dari basic ya. Kenapa ini ada lahir sosok art end. Ternyata ada berhubungan dengan mahasiswa. Karena bagaimanapun art end ini memang ada bagian dari mahasiswa. Dan Bima yang bagian untuk mendevelop atau memfokuskan. Ya ini kayak sebenarnya kalau di Jawa itu abdi dalam nih. Memfokuskan gitu ya. Ini benar-benar menghabiskan Menarik waktunya banget sih, ya, menghabiskan hari-harinya untuk bisa terus apa lagi nih yang ada di art end. Nah inilah sosok Bima dibalik dari art end itu. Dan kalian bisa cek aja di Instagramnya ada @end_underscore ya .id dan juga Instagramnya Bima Caing ya. Mahvisual dan Bim. Wah iya, mahasiswa juga boleh. Ada 3 poin. Nah kalian bisa cek aja pokoknya itu, komunikasiin dan bisa kolaborasiin. Buat teman-teman yang juga punya event silakan, bisa banget di highlight di sana. Cek juga Instagramnya, follow, ada Matur Indonesia, share, komen, ada di YouTube-nya Matur Indonesia. Terima kasih, thank you banget ya. Mantap. Mantap. Terima kasih Mas Dom, seru. Thank you, seru banget. Thank you ya. Ya. Mantap.